سأقبل يا خالقي كانت حسنته لا تحصى النبي المصطفى ورسول المقفى وعلى آله وأصحابه وجنوده وكافة أهل الصدق والوفاء أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم Allah, Hadratul Mukarramin yang terhormat dan kami hormati, orang tua kita Abah Haji Suryadi yang terhormat dan kami hormati, para tuan guru Al-Ustadz Atta, Al-Ustadz Hamami, Al-Ustadz Haji Utsman. Mudah-mudahan kita doakan para tuan guru kita pada sehat semua. Mudah-mudahan tuan guru kita pada mudah urusannya semua, sehingga beliau tetap bisa mengayomi kita untuk menjalani dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, karena atas berkat limpahan nikmatnya kita patut untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Penyayang dan Maha Pengasihnya, tidak pandang kasih, tidak pandang bulu, tidak melihat kita apakah kita ini seorang yang ahli taat kepada Allah, apakah kita ini seorang yang ahli maksiat, atau apakah kita seorang yang durjana sekalipun, tetap Allah berikan kenikmatan kepada kita. Berbicara masalah kenikmatan, para ulama menggambarkan dengan kata-kata ma min ni'matin illa wa ba'daha ni'matun. Tidak ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kecuali setelah kenikmatan itu terdapat kenikmatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam, seorang yang sangat berjasa bagi umatnya, satu sosok yang kebaikannya itu tidak terhingga. Man kanat hasanatuhu la tuhsa, suatu sosok yang kebaikannya itu tidak terhingga, yang kalau kita boleh jujur, ketika kita ditanya siapakah yang paling berjasa untuk kehidupan kita, ketika kita menjawab yang paling berjasa itu adalah orang tua kita, maka itu benar. Ketika kita menjawab orang yang paling berjasa buat kita adalah guru kita, maka itu pun benar. Tapi yang paling benar adalah yang paling berjasa buat kita semua itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena kelahiran beliau, kira-kira ini kampung agamanya masih apa? Kalau sekiranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilahirkan pada saat itu, ini kampung santri, namanya kampung santri bukan? Bukan. Kira-kira agamanya apaan? Kagak jelas. Nah, oleh karena itu, ketika ditanya siapa yang paling berjasa buat kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, maka beliaulah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kayaknya kalau kita girang menyambut kelahirannya. Ini yang namanya maulid. Kalau kita biasa ngadain ulang tahun buat anak kita,
kalau kita ngadain ulang tahun buat keluarga kita, maka paling tidak kita punya niat buat mengadakan ulang tahun buat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita ngumpul dalam rangka dua acara. Yang pertama, haul almarhum Kakanda Nawawi bin Haji Hashim. Yang bin Haji Hashim betul. Nawawi bin Haji Shibli. Yang kira-kira udah tepat 1 tahun pulang ke rahmat Allah. Jadi beliau ini bukan meninggal tapi pulang ke rahmat Allah. Sebab hakikatnya kita ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bakal kembali kepada Allah. Dan kayaknya sih ini almarhum betah di kampung. Buktinya nggak balik lagi kemari. Iya, alhamdulillah udah setahun pulang kampung nih, nggak balik lagi kemari. Betah berarti beliau di kampung. Alhamdulillah. Yang pertama kita dalam rangka mengadakan haul, dan yang kedua kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hukumnya? Kalau ditanya gimana hukumnya mengadakan Maulid dan mengadakan haul, maka ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji seorang nabi yang bernama Nabi Yahya dengan kata-kata wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun, dan keselamatan, alaihi kepadanya, ai Nabi Yahya, yauma wulida, ketika apa? Ketika beliau dilahirkan. Wa yauma yamutu, kemudian ketika apa? Ketika beliau diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan keselamatan buat beliau ketika beliau dibangkitkan. Jadi kelahiran dan kematian itu ada contohnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat kepada Nabi Yahya. Jadi Maulid dan haul ini sama-sama ada contohnya kalau kita mau nyari dalil. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus mengadakan Maulid? Kenapa kita dianjurkan untuk memperingati hari Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kata Habib Omar dalam kitab Dia Ulamnya, la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa, tidaklah diperdengarkan kepada kalian bi dzikril Mustafa, cerita tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa bihi, kecuali ketika diperdengarkan cerita itu inta'asyu, maka hidup gairah keberagaman kita, maka hidup kembali cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka